Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencinta kitab kuning yang selalu setia menyimak channel Gundul Mantul. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil, syarah terhadap matan Alfiyah Ibnu Malik, juzuk 2. Kita masih di pembahasan bab huruf jar ini, membahas tentang huruf jar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Bidhahiri khusus mundu mud wa hatta wal kafa wal wawa wa rubba wadda wa khusus bimud wa mundu waktan wa rubba munakaran wa ta'ulillahi rabbi munakaran wa ta'ulillahi lillahi rabbi wa marawau min nahwi rubbahu fata nazrun kadza kahawa nahwuhu ada. Nah, jadi di sini memang kalau kita pakai waw ini bitnya kayak kelebihan ini. Makanya di sebahagian kitab saya lihat ini dibulatin dalam kurung waw. Jadi nggak pakai waw di sini. Waksus bimus wa munduwak dan wa rubba. Nah, jadi bukan nggak pakai waw, nggak pakai ba. Karena rubba nanti di atas kepada mun ada ba di sini. Kita artikan. Dengan dhahir khususkan olehmu akan mus dan hatta. Maksudnya khususkan olehmu akan akan munzu mus dan hatta dengan isim dhahir. Artinya munzu mus dan hatta khusus menjar isim dhahir. Enggak boleh menjar isim dhamir. Wal kafa wal wawa wa rubba watta. Wal kafa sama khususkan olehmu dengan dhahir juga akan kaf, waw, rubba dan ta. Jadi kaf, waw, rubba dan ta, hatta, mus dan mundu. 7 huruf jar ini dia mengjar isim dhahir. Nggak boleh mengjar isim dhamir. Waksus bimus wa mundu waktan. Khususkan olehmu dengan mus dan mundu akan waktan. Tadi mus mundu khusus mengjar isim dhahir. Kemudian isim dhahir nggak boleh isim dhahir sembarangan. Harus isim dhahir waktu, yaitu isim daman. Jadi mus mundu mengjar isim daman. Isim dhahirnya harus isim daman. Wabi rubba munakaran. Khususkan olehmu dengan rubba munakaran akan yang dinakirahkan. Rubba khusus mengjar isim dhahir. Dan isim dhahirnya harus nakirah. Ini banyak syaratnya ini. Watta ulillah, bermula ta itu sabit bagi Allah dan bagi Rabbi. Artinya ta mengjar isim dhahir. Isim dhahirnya mesti lafad Allah dan lafad Rabbi. Nah, ini penting ini. Wa marawau min nahwi rubbah fata nazrun, dan berulama yang meriwayatkan oleh mereka akan nyama mahdzuf, berulama yang meriwayatkan oleh mereka akan nyama dari seumpama rubbahu fata itu jarang. Ada nanti dalam syair Arab kita temukan rubbahu. Jadi rubba mengjarkan isim dhamir. Ini jarang. Nggak bisa jadi patokan. Pada dasarnya rubba mengjar isim dhahir, bukan isim dhamir. Kaza kaha, sabit seperti demikian. Rubba itu kaha. Jadi kaha, kaf huruf jar, mengjar isim dhamir juga jarang, sama seperti rubba. Yang banyak kaf mengjar isim dhahir. Wa nahwuhu ata, dan berjumlah seumpamanya kaha itu datang ya. Kita baca syarahnya. Kita i'rab belakangan berarti bid dhahir ini. Nih. Min hurufil jarri ma la yajurru ila dhahira. Sabit sebahagian dari huruf jar itu ma yang tidak mengjar ya kecuali isim dhahir. Ada huruf jar yang tidak mengjar kecuali isim dhahir. Khusus majrurnya isim dhahir. Wahya hadhis sab'atul madzukurah fil baitil awal. Dan bermula dia huruf jar yang mengjar isim dhahir itu ini 7. Yang disebutkan akan dianya 7 fil baitil awal dalam bait yang pertama. Nah, itulah. Ada 7 huruf jar yang majrurnya mesti isim dhahir. Fala taqulu munduhu, maka tidak engkau katakan munduhu, enggak boleh munduhu karena hu isim dhamir. Wala muzuhu, dan tidak juga engkau katakan muzuhu, enggak boleh. Wa kadzal waqi, sabit seperti demikian itu sisa. Nah, jadi selain mus dan munzu tadi di atas 5 lagi semuanya mengjar isim dhahir.
Kemudian di antara isim dhahir itu dibagi lagi, karena isim dhahir kan macam-macam. Nah, ini isim dhahir khusus dia. Wala tajurru mundu wa mus minal asma'id dhahirah illa asma'az zaman. Dan tidak mengjar oleh mundu dan mus dari segala isim-isim yang dhahir kecuali isim zaman. Jadi mundu dan mus cuma boleh dia mengjar isim zaman. Isim zaman, daraf isim zaman. Fa in kana zamanu hadiran kanat bimakna fi. Maka jika adalah zaman itu hadir, niscaya ada ianya mus dan mundu dengan makna fi. Ini. Bila isim dhaman yang dijar oleh mus dan mundu zamannya hadir sekarang ketika diucapkan, berarti maknanya fi. Ya, contoh ma ra'aituhu mundu yaumina. Tidak aku lihat akannya si Z semenjak hari ini. Hari ini kan kita mengucapkan ma ra'aituhu sekarang. Hari ini berarti hadir. Berarti arti mundu fi. Tidak aku lihat akannya si Z mundu yaumina, artinya fi yaumina, pada hari ini. Wa in kana zamanu madiyan kanat bimakna min. Dan jika adalah zaman majrurnya mut mundu itu madi, niscaya ada ianya mut mundu itu sabit dengan makna min. Ya, bila mut mundu menjarkan zaman mazi, ketika kita mengucapkan itu sudah berlalu. Ya, berarti mundu dan mut di situ bermakna min ibtida. Contoh ma ra'aituhu munz yaumil jum'ah. Tidak aku lihat akannya si Z semenjak hari Jumat. Artinya mulai dari hari Jumat. Mus bermakna min. Ay min yaumil jum'ah. Tidak aku lihat akannya si Z. Min, muzu, mus, semenjak artinya dari hari Jumat. Ay min yaumil jum'ah. Jadi mus dan mundu ini huruf jar yang ikhtilaf. Ketika dia jadi huruf jar berarti dia huruf. Ada juga yang berpendapat mundu ini bukan huruf jar, dia daraf daman. Daraf daman berarti daraf semenjak, ketika. Ya, berarti nanti dia dibina di atas mundu, dibina di atas dhammah, pada mahal nasab, mansub atas darfiyah. Isim berarti kalau daraf isim, kemudian mudhaf mundu, yaumi mudhaf ilaih, begitu. Jadi di sini karena huruf jar berarti ya huruf. Huruf juga mabni. Wa sayadhkurul musannifu hadza fi akhiril bab. Dan akan menyebut oleh musannif akan ini tentang makna mut dan mundu fi akhiril bab, pada akhir bab ini nanti. Wa hadza makna qaulihi, bermula ini itu makna ucapannya musannif, uksus bimus wa munzu waktan. Khususkan olehmu dengan mus dan munzu akan waktan. Maksud waktan isim daman. Jadi mut mundu dia mengjar isim dhahirnya mesti waktu isim daman. Itu maksudnya. Wa amma hatta fasayatil kalamu ala majruriha inda dzikril musannifi lahu. Adapun bermula hatta itu akan datanglah. Adapun bermula hatta itu niscaya maka akan datanglah oleh pembicaraan di atas majrurnya hatta inda dzikril musannif, di ketika menyebut oleh musannif lahu baginya lafadz hatta. Nah, jadi lahu ini bagi lafadz hatta. Berarti nggak apa-apa pakai dhamir mudzakkar. Kalau majruriha bagi hatta langsung. Adapun bermula hatta itu niscaya maka akan datanglah oleh pembahasan di atas majrurnya hatta, di ketika sebutan musannif lahu baginya lafadz hatta. Jadi hatta dia juga khusus mengjar isim dhahir, nanti akan disebutkan. Wa qad syadza jarruha lidhamir, dan sungguh jaranglah oleh mengjarnya hatta bagi dhamir. Pada dasarnya hatta khusus mengjar isim dhahir. Jadi ketika hatta mengjar isim dhamir itu jarang sekali. Kaqaulihi, adanya dalam syair doang, seperti ucapannya pensyair. Fala wallahi la yulfi unasun fatan hatta ka yabna abi dziyad. Maka tidak, wallahi demi Allah, la yulfi, tidak mendapati oleh manusia, fatan akan seorang pemuda, hattaka hingga engkau, ya ibna abi ziyad, wahai anak abi ziyad. Jadi di sini contohnya hattaka, hatta mengjar isim dhamir kaf, itu syad jarang. Ini Arabnya fa sambungan syair di belakang barangkali fa tafri, la nafi ziyadah, untuk taukid nafi, la nafi di depannya ini, untuk taukid nafi kasam.
fa tafri la nafi ziyadah wallahi waw rukasam Allahi muqsambih majrur dengan waw tanda jar kasrah. Maka tidak demi Allah, tidak apa? La yulfi, tidak mendapati oleh manusia. La nafi, yulfi fi'il mudhari' mabni di atas fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena berat. Tugasnya merafa'kan fa'il, unasun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah, fatan maf'ul yulfi mansub tanda nasab fathah yang muqaddarah karena isim maksur. Maka tidak demi Allah tidak mendapati oleh manusia akan pemuda hingga engkau, hatta huruf jar, kaf sim dhamir mabni di atas fathah pada mahal jar majrur dengan hatta. Muta'alaq dengan yulfi, tidak mendapati oleh manusia akan pemuda hingga tidak mendapati akan engkau. Ya ibna, ya huruf nida, ibna munada mudhaf mansub dan nasab fathah, mudhaf ibna abi mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar ya isim yang 5, mudhaf abi ziyadi mudhaf ilaih. Jadi syahidnya hatta menjarkan dhamir jarang. Karena jarang, wala yukasu ala zalik, dan tidak dikiaskan orang di atas demikian. Enggak boleh kita kiaskan, kita buat-buat, enggak boleh. Terbatas kepada yang simai, yang kita dengar dari penggunaan orang Arab, udah. Ya. Khilafan li ba'dihim, khilaf bagi sebahagian mereka para ulama. Ada sebagian ulama yang menyatakan boleh juga hatta mengjar dhamir. Wa lughatu Huzail ibdaluha iha ainan, dan bermula lugat Huzail itu menggantikan hanya hatta akan in. Jadi kalau mereka menggantikan ha jadi in, jadi atta bacanya, atta. Wa qara'a Ibnu Mas'udin fatarabbasu bihi attahin, dan telah membaca oleh Ibnu Mas'ud akan ayat fatarabbasu bihi attahin, asalnya hattahin, maka menanti oleh mereka dengannya hingga suatu ketika. Jadi Ibnu Mas'ud membacanya at-tahin. Berarti ini menurut lughat Huzail. Nah, ini banyak ini ilmu tambahan kita ini. Wa ammal wawu fa mukhtasun bil kasam. Adapun bermula waw itu niscaya maka khusus dengan kasam. Jadi waw termasuk huruf jar yang mengjar isim dhahir doang. Cuma dia penggunaannya untuk sumpah. Wa kadzalika ta'u, demikian pula itu ta. Sabit seperti demikian itu ta. Jadi ta juga seperti waw, mengjar isim dhahir dan khusus kepada kasam, sumpah. Wala yajuzu dzikru fi'lil qasami ma'ahuma, dan tidak bolehlah oleh menyebut fi'il kasam bersama keduanya waw dan ta. Sesudah kita menyebutkan waw kasam, ta kasam, enggak boleh disertai dengan fi'il kasam. Fala taqulu, tidak engkau katakan uqsimu wallah, aku bersumpah demi Allah, enggak boleh. Enggak boleh pakai uqsimu, langsung aja wallahi demi Allah. Wala, dan tidak boleh juga uqsimu tallah, aku bersumpah demi Allah, enggak. Cukup tallahi demi Allah. Ini dalam awamil juga sudah dibahas. Nah, jadi kembali lagi waw dan ta mengjar isim dhahir khusus digunakan untuk sumpah. Namun isim dhahirnya enggak boleh isim dhahir sembarangan, khusus. Nah ini. Wala tajurut ta'u illa lafdallah, dan tidak mengjar oleh ta kecuali lafaz Allah. Jadi ta mengjar isim dhahir, tapi isim dhahirnya khusus lafaz Allah. Fatakulu, maka engkau berkata tallahi la af'alanna, demi Allah sungguh aku akan memperbuat ini dan itu. Jadi tallahi. Waqad sumi'a jarruha, dan sungguh telah didengarkan akan jar nyata bagi Rabbi, hal keadaan Rabbi yang dimudhafkan kepada Ka'bah. Nah, jadi ada juga kita dengar dari orang Arab menyatakan ta itu mengjar lafaz Rabbi, Tuhan. Lafaz Rabbi yang dimudhafkan kepada Ka'bah. Qalu, mereka berkata, ta Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Wa hadza makna qaulihi, bermula ini itu makna ucapannya musannif wa ta'u lillahi wa rabbi. Artinya boleh. Ta itu mengjar Allah dan Rabbi, boleh. Musannif menyatakan tadi di bait bermula ta itu sabit bagi Allah dan Rabbi. Artinya ta mengjar lafaz Allah, dal mengjar lafaz Rabbi. Wasumi'a aidan Tar-Rahman, dan didengarkan pula akan Tar-Rahman. Ada juga penggunaan Tar-Rahman, demi Ar-Rahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wasumi'a aidan Tar-Rahman, didengar pula akan Tar-Rahman. Ada juga penggunaan Tar-Rahman. Wa dzakara al-Khaffafu fi syarhil kitabi annahum qalu tahayatika wa hadza gharib. Menyebut oleh Al-Khaffaf
Dalam syarah kitab bahwa sungguh mereka, sebahagian mereka ulama itu mereka berkata tahayatika demi hidupmu. Tahayatika demi hidupmu. Wa hadza gharibun, dan bermula ini sebutan khafaf itu gharib, rada aneh. Karena semacam ada kesepakatan ta itu cuma digunakan kepada Allah atau Rabbil Ka'bah. Atau barangkali Tar Rahman, tapi kalau tahayatika jarang, demi hidupmu. Wala tajuru rubba illa nakirah, dan tidak mengejar oleh rubba kecuali nakirah. Tadi di atas rubba termasuk huruf jar yang mengejar isim dhahir, nggak boleh isim domer. Kemudian isim dhahir itu mesti nakirah. Contoh rubba rajulin alimin lakitu. Rubba rajulin alimin boleh, alimun juga boleh. Rubba rajulin alimin lakituhu. Sedikit bermula laki-laki yang alim itu yang aku temui akannya laki-laki. Jadi rubba huruf jar serupa zaidah. Rajulin mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas kasrah karena sibuk tempat dengan harakat rubba, harakat majrur rubba. Karena rajulin dipengaruhi oleh rubba, secara zahir dia majrur tapi kedudukannya mubtada marfu'. Makanya kalimat sesudahnya boleh kita baca alimun mengikuti mahal rajulin, boleh juga kita baca alimen berarti kita na'at kepada lafaz rajulin, boleh dua. Kalau kita baca alimen na'at kepada rajulin, man'ut kepada na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Laki itu fi'il fa'il, jumlah fi'il fa'il pada maharafa khabar rajulin, khabar mubtada. Wa hadza makna qaulihi wa bi rubba munakkaran. Bermula ini itu makna ucapannya musannif. Ini rubba tidak mengejar kecuali nakirah. Itulah makna ucapannya musannif wa bi rubba munakkaran. Khususkan olehmu dengan rubba akan munakkaran isim nakirah. Wa khusus bi rubban nakirata. Khususkan olehmu dengan rubba akan isim nakirah. Ini saya kira zahir ini. Wa qad syadza jarruha dhamiral ghaibah. Dan sungguh jaranglah oleh mengejarnya rubba akan dhamir ghaib. Jarang rubba mengejar dhamir ghaib. Kalaupun ada terbatas dalam syair doang. Kakaulihi seperti ucapannya pensyair. Ini banyak banget syair nih. Wahin ra'aitu wasyikan. Wahin ra'aitu wasyika. Sod'a a'dumeh. Warubbahu atiban angkadtu min atabih. Wahin di sini. Ini ada rubba yang mahduh di belakangnya. Sedikit orang yang lemah. Sedikit bermula orang yang lemah itu yang aku lihat. Akan yang cepat, akan yang hancur tulang belulangnya. Warubbahu, dan kadang-kadangnya si lemah tadi. Kadang-kadangnya, kadang-kadangnya, nya ini kembali ke mana? Nya atiban. Kadang-kadangnya, nya orang yang hancur. Itu aku selamatkan min atabih dari kehancurannya. Kita coba i'rab dulu ya sekalian ini. Kenapa saya membaca juzuk kedua ini? Sekalian pengen mengkhatamkan karena saya juga belum khatam secara sempurna dari zaman dulu. Jadi wahin di sini majrur dengan rubba yang dibuangkan. Asalnya rubba wahin. Jadi wahin mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas kasrah karena sibuk tempat dengan harakat rubba serupa zaidah. Sedikit bermula orang yang lemah itu. Ra itu fi'il dan fa'il. Ra'a fi'il madhi itu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il. Jadi wasyika ini wasyika maf'ul ra itu maf'ul pertama mansub tanda nasab fathah. Sada'a maf'ul kedua. Mudhaf sada'a a'dhumi mudhaf ilaih, mudhaf a'dhumihi. Tim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi ra itu menasabkan dua maf'ul. Jumlah ra'aitu fi'il fa'il maf'ul pada maharafa khabar wahin. Sedikit bermula orang yang lemah itu yang aku lihat akan yang cepat, akan yang remuk, akan yang hancur tulang belulangnya. Warubbahu, dan sedikitnya, nya siapa? Nya orang yang hancur, atiban. Jadi waw ra'ataf, rubba huruf jar, hu isim dhamir, majrur mabni di atas dhammah pada mahal jar, majrur dengan rubba, dan hu ini mubtada i'rabnya tetap mubtada dia pada maharafa mubtada.
Jadi atiban ini tamnyet bagi hu. Sedikitnya, nya siapa? Nya si atiban, orang yang binasa. Jadi tamnyetnya nakirah. Kemudian angkat tu fi'il dan fa'il. Ya, angkat tu fi'il dan fa'il. Angkata fi'il fi'il madhi kah? Tu dhamir muttasil mabni di atas dhamma pada harfa fa'il. Min huruf jar atau bi majrur mudhaf atabihi dhamma pada harja mudhaf ilaih. Jumlah angkat tu fi'il fa'il pada harfa jadi khabar hu. Hu yang majrur dengan rubba. Sedikit bermula dianya. Dianya siapa? Dianya si atoban, itu yang aku selamatkan dari kehancurannya. Jadi atiban ini sifat musyabah, artinya orang yang halik, yang hancur. Kalau atobi ini masdar. Jadi kesimpulannya rubba menjarkan domer jarang ada dalam syair. Kemudian juga di sini berbeda pendapat para ulama. Ketika rubba mengjar domer, apakah domer ini tetap ma'rifah atau menjadi nakirah? Ada yang bilang domer ini tetap ma'rifah seperti asalnya. Ada yang bilang domer yang dijar oleh rubba jadi nakirah. Buktinya domer ini mesti ada tamnyat sesudahnya. Sementara tamnyat itu kan mesti isim nakirah. Nah, khilaf. Kama syadda jarul kafilahu, sebagaimana yang jaranglah oleh mengjarkah baginya domer. Sama. Rubba mengjar domer jarang, kaf juga jarang banget mengjar domer. Secara umum, kaf itu mengjar isim dhahir. Qaulihi seperti ucapannya seorang penyair. Khallaz zanabati syamalan kathaba wa umma au alin kaha au akroba. Syair mulu. Khalla, melarikan diri, meninggalkan ianya keledai. Ini dalam khalla kembali ke keledai. Meninggalkan ianya keledai akan zanabat. Zanabat ini lembah-lembah, sungai-sungai, ujung sungai. Meninggalkan ianya si keledai akan sungai-sungai, akan sebelah kiri kasabah, sebelah kiri yang dekat ia. Wa umma awal artinya ini namanya kunyah. Ini maksudnya daratan di sini. Jadi arti umma awal ini daratan. Umma awal ini satu kalimat nih. Umma awal. Maksudnya awal ini lafaz yang dimulai dengan ummu, jadi kunyah. Jadi umma awal kita atah kepada zanabat. Meninggalkan ianya keledai akan daratan. Kaha. Ya. Kaha sepertinya lembah tadi, au akraba atau akan lebih dekat. Ya, kita i'rab. Khalla fi'il madhi, dia menasabkan dua maf'ul, dan dalam fa'il takdirnya huwa. Az-zanabat maf'ul pertama mansub dan nasab kasrah karena jamak muannas. Syamalan maf'ul kedua mansub dan nasab fathah, kasaban na'at kepada syamalan. Meninggalkan ianya keledai akan lembah, akan sebelah kiri yang dekat ianya kiri. Waw ra'ataf umma atah kepada zanabat. Tah kepada mansub dan nasab fathah mudhaf umma au alin mudhaf ilaih. Kaf huruf jar. Yang jadi contoh ini kaf huruf jar, ha isim dhamir mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan kaf. Ini kaf menjar isim dhamir jarang. Jadi di sini jar majrur pada mahal nasab ini jadi maf'ul kedua bagi khalla. Meninggalkan ianya keledai akan daratan, akan sepertinya lembah tadi. Au akraba atau lebih dekat. Au ra'ataf akraba ini ataf kepada majrur kaf tanpa diulang kaf. Ataf kepada majrur tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Akraba, isim tafdil. Nah, sifat. Wa qaulihi, dan seperti ucapannya pensyair, syair lagi. Wala tara ba'lan wala halaila kahu wala kahunna illa hadila. Tidak akan engkau lihat akan ba'lan. Jadi ba'lan ada arti suami, ada arti patung yang disembah, ba'al kan, ba'la patung di Syam. Ada arti keledai. Di sini maksudnya keledai jantan. Halaila keledai betina. Tidak engkau lihat akan keledai jantan, tidak pula akan keledai betina. Kahu sepertinya keledai jantan, dan tidak pula sepertinya keledai betina, kecuali hadila, kecuali akan yang sangat lemah sekali, lamban banget berjalan. Jadi hadila ini lamban. Jadi kita i'rab dulu. Waw isti'anaf la nafi tara fi'il mudhari'.
merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Dalam fa'il takdirnya anta, ba'lan maf'ul pertama, waw ataf, la nafi ziyadah untuk menguatkan nafi pertama, hala ila ataf kepada ba'la, ataf kepada mansub dan nasab fathah. Yang jadi contoh kaf ini kaf huruf jar, hu isim dhamir mabni di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan kaf. Jadi hu ini kembali kepada ba'la. Tidak akan engkau lihat akan keledai jantan, tidak pula keledai betina, kahu sepertinya keledai jantan dan tidak sepertinya keledai betina, kecuali akan hadilah, akan yang lemah dan lamban. Jadi waw ataf, la nafi, kaf huruf jar, hunna isim dhamir mabni di atas fathah pada mahal jar majrur dengan kaf, illa huruf istisna ini hadilan maf'ul kedua bagi tara, mansub dan nasab fathah. Wa hadza makna qaulihi wa ma rawau al bait. Bermula ini itu makna ucapannya musannif wa ma rawau. Jadi ini maksudnya ini kaf dan rubba tadi. Rubba tadi mengjar isim dhamir jarang. Ini maksudnya mulai dari syair di atas tadi 3 syair. Rubba mengjar isim dhamir, begitu juga kaf mengjar isim dhamir, hatta mengjar isim dhamir, itu cerita yang jarang. Nah ini bermula ini itu makna ucapannya musannif wa marawau, dan berulama yang mereka riwayatkan akan nyama dari rubbahu fatta tadi albait waladzi ruya min jarri rubba al mudmara. Bermula alladzi yang diriwayatkan akan adanya alladzi daripada jarnya rubba akan isim dhamir, demikian itu seperti rubbahu fatta itu qalilun sedikit. Wa kadzalika jarul kafil mudmara, demikian pula sedikit itu mengjar kaf akan mudmar. Bermula demikian itu seperti kaha. Jadi kesimpulannya 7 huruf jar dalam bait ini tugasnya mengjar isim dhahir. Kemudian khusus mus dan mundu isim dhahirnya mesti isim daman. Kemudian rubba isim dhahirnya khusus isim nakirah. Kemudian ta khusus lafat Allah dan lafat Rabbi. Kadang-kadang ada juga penggunaan tar-Rahman. Tapi tahayatika demi hidupmu sedikit. Ya. Begitu lebih kurang. Ya, sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.